grup 3 akan mempresentasikan yaitu Principles of Instructional Language for Teacher. Jadi yang pertama ada Know Your Learners. Jadi guru harus memahami tingkat kemampuan bahasa, latar belakang, dan gaya belajar siswa agar dapat menyelesaikan penggunaan bahasa secara efektif. Yang kedua, Create a Positive Classroom Environment. Jadi suasana kelas harus dibuat aman dan nyaman sehingga siswa tidak takut untuk membuat kesalahan dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga ada Model Appropriate Language Use. Jadi guru harus memberikan contoh pelafalan, tata bahasa, dan kosakata yang benar agar siswa dapat meniru dengan baik. Yang keempat ada Use Visual and Real World Examples. Jadi menggunakan gambar, video, dan contoh kehidupan nyata dalam membantu siswa memahami bahasa dengan lebih baik. Yang kelima ada Encourage Interaction. Siswa harus diberikan kesempatan untuk berinteraksi melalui diskusi kelompok, kerja pasangan, dan permainan peran. Yang keenam ada Provide Clear Instructions. Jadi guru harus memberikan instruksi yang singkat dan mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Yang ketujuh ada Differentiate Instruction. Jadi penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa yang beragam. Selanjutnya ada Other Principles of Instructional Language for Teacher. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada Focusing on Clarity, yaitu kejelasan dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua ada Using Appropriate Vocabulary and Grammar for the Student's Level. Jadi kosakata dan tata bahasa yang sesuai. Guru harus menggunakan bahasa dengan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga ada Providing Context for Understanding. Itu memberikan konteks. Konteks itu membantu siswa memahami makna bahasa yang digunakan dan lain-lain. Selanjutnya ada Key Aspects of Instructional Language Principle. Yang pertama ada Communicative Focus. Itu penggunaan bahasa harus berorientasi pada komunikasi yang bermakna, bukan hanya pada aturan tata bahasa. Yang kedua ada Comprehensible Input. Jadi bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dengan bantuan konteks, visual, dan kosakata yang sesuai. Yang ketiga ada Learner-Centered Approach. Jadi bahasa harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa dan memberikan peluang untuk partisipasi aktif. Yang keempat ada Positive Feedback. Guru harus memberikan umpan balik yang membangun untuk mendorong siswa meningkatkan keterampilan mereka. Cultural Awareness. Jadi guru harus menghormati dan mengakui keberagaman budaya siswa dalam penggunaan bahasa. Yang keenam ada Variety of Language Structures. Jadi penggunaan berbagai bentuk bahasa seperti pertanyaan, perintah, dan penjelasan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu selanjutnya ada Giving Instructions in English. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu ada tata bahasa yang benar, jenis kalimat yang tepat, pemilihan kata yang sesuai, dan konteks yang benar. Dan di sini ada jenis kalimat dalam instruction yaitu commanding. Itu tipe kalimat commanding atau perintah itu menggunakan afirmatif, imperatif, dan tidak menggunakan interrogatif. Selanjutnya ada suggesting atau menyarankan, itu menggunakan afirmatif, imperatif, dan interrogatif. Selanjutnya ada asking atau bertanya, itu tidak menggunakan afirmatif, imperatif, dan hanya menggunakan interrogatif. Lalu yang terakhir ada prohibiting, itu melarang, itu menggunakan afirmatif, imperatif, dan tidak menggunakan interrogatif. Lalu selanjutnya ada teachers instructions in organizing the classroom atau classroom language, yaitu pre-activity, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu melakukan sapaan seperti good morning students atau prasensi, who is absent today. Nah, selanjutnya ada wishlist activity saat kegiatan saat pembelajaran, yaitu seperti menunggu siswa siap, seperti I'm waiting for you to be quiet. Itu ketika mau memulai pelajaran, itu let's begin or listen now. Menanyakan keterlambatan, where have you been, dan lain-lain. Post activity itu setelah kegiatan pembelajaran seperti
ingin menghentikan pelajaran seperti it's almost time to stop, lalu ketika ingin memberikan tugas rumah seperti do exercise blah 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 on page blah 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 for your homework, lalu mengucapkan selamat tinggal seperti goodbye student, see you next time. Lalu selanjutnya ada motivating expression, yaitu guru dapat memberikan motivasi yang membangun kepercayaan diri siswa seperti that's good, you're right, good work, great, that's it, excellent, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas presentasi selanjutnya. Di sini ada TIL Indonesia konteks menurut Mustafa 2010. Jadi menurut Mustafa itu ada English is local content in elementary school in EFL in Indonesia. Jadi di sini ada persyaratan untuk TIL yang efektif. Yang pertama ada exposure yang cukup terhadap bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris harus digunakan secara konsisten di dalam kelas. Hal ini bertujuan agar anak-anak terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian mereka. Yang kedua ada lingkungan kelas yang kaya akan bahasa cetak, yaitu kelas harus memiliki banyak teks dalam bahasa Inggris seperti poster, label, dan bahan ajar lainnya. Dengan cara ini, anak-anak akan sering terpapar kosakata dan ekspresi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada penggunaan metode pembelajaran berbasis aktif, activity based learning. Jadi guru harus menerapkan teknik pembelajaran yang interaktif seperti TPR, Total Physical Response, yaitu metode yang melibatkan gerakan fisik untuk memahami bahasa. Ada juga games dan project. Yang keempat ada penggunaan berbagai teknik pembelajaran, yaitu guru perlu menggunakan berbagai teknik dalam waktu singkat untuk menjaga minat dan perhatian anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Hal ini penting karena anak-anak cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek. Lalu yang kelima ada fokus pada bahasa Inggris yang fungsional, yaitu pembelajaran harus menekankan kosakata dan ungkapan yang berguna dalam komunikasi sehari-hari. Lalu anak perlu diajarkan bahasa Inggris yang langsung bisa digunakan dalam interaksi mereka. Dan yang keenam ada pengulangan yang sering, yaitu guru harus sering mengulang kosakata dan ekspresi dalam bahasa Inggris agar anak-anak dapat mengingat dan menggunakan lebih baik. Yang ketujuh ada menyediakan rutin yang mempromosikan akuisisi bahasa, yaitu guru harus memiliki rangkaian aktivitas rutin dalam kelas yang dapat membantu anak-anak belajar bahasa Inggris secara natural, seperti menyapa dalam bahasa Inggris setiap hari, menutup kelas dengan ekspresi tertentu, dan lain-lain. Yang kedelapan ada menjadi panutan role model bagi siswa. Jadi guru harus memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik agar dapat menjadi contoh bagi siswa, dan juga guru harus bisa menunjukkan cara menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri dan benar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.